Salah satu logam yang ada di bumi ini disebut dengan litium, simbolnya Li. Di tabel periodik di bagian belakang buku yang kalian miliki sekarang ini ada tabel periodik di sana. Kalian akan menjumpai simbol Li seperti ini. Nah, Li pada model atom bor yang kita kenal ada inti dan energi di tiap kulit-kulitnya tergambar seperti ini. Di dalam intinya terdapat proton dan neutron, dan ada 3 elektron yang mengelilingi intinya. Bagaimana dengan atom yang lain? Simak pembelajaran kimia untuk pertemuan keempat kali ini tentang Niels Bohr. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kimia bersama Ustadz Hamzah. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin Ustadz sudah janjikan, yaitu tentang bilangan kuantum. Sebelum ke sana, ya, kemarin kalian sudah belajar model atomnya Niels Bohr. Ya, sejak dari Niels Bohr itu model perkembangan atom makin modern sampai yang dimiliki oleh Erwin Schrödinger, yaitu mekanika kuantum. Nah, untuk belajar mekanika kuantum kita harus ingat model atom Bohr yang kemarin. Masih ingat ya? Iya. Jadi Niels Bohr itu mengilustrasikan bahwasannya model atomnya ada inti dan ada kulit, hampir sama dengan punya Ernest Rutherford. Cuman masing-masing kulit yang dijelaskan oleh Niels Bohr memiliki tingkat energi yang berbeda. Yang dekat dengan inti memiliki energi yang paling rendah. Kemudian paling tinggi, lebih tinggi yang lain yaitu di kulit kedua, lebih tinggi lagi di energi kulit ketiga, begitu dan seterusnya. Niels Bohr menjelaskan itu pada teori model atom miliknya. Nah, untuk belajar ke mekanika kuantum, coba kalian ingat-ingat lagi model atomnya Bohr yang seperti ini. Nah, bagaimana jika model atom tersebut menjelaskan semua unsur yang kita miliki di tabel periodik? Coba kalian lihat di buku kalian masing-masing. Di halaman belakang kalian akan menemui ada tabel periodik di sana. Seperti ini tabel periodiknya. Tabel periodik tersebut menjelaskan ada profil tentang atom. Profil atom itu seperti apa, Ustadz? Seperti ini. Jadi di setiap atom, katakan atom itu unsurnya X, nah semacam ini, maka kalian akan menemui angka yang ada di atas, saya simbolkan A, dan angka yang ada di bawah saya simbolkan Z, semacam ini. Angka yang ada di atas biasanya menunjukkan nomor massa. Ini nomor massa. Untuk angka yang ada di bawah dari simbol unsur tersebut disebut nomor atom. Lah X ini apa, Ustadz? X ini simbolnya. Misalkan kemarin masih ingat nggak simbolnya hidrogen apa? H. Coba lihat di tabel periodik kalian yang di halaman belakang buku. Iya. Nah, di sana simbolnya H. Kemudian di atas ada angka nomor massa. Terus di bawahnya ada nomor atom. Nah, ini di kimia dikenal dengan notasi unsur atau notasi zat. Bisa dikatakan seperti itu. Pada pembelajaran kali ini kalian akan memahami semua unsur yang ada di sana yang banyak sekali itu. Yang nomor 1 tidak harus dihafalkan. Nanti kalian, waduh, mungkin ini suruh menghafalkan. Enggak usah. Jadi yang pertama kalian harus paham, X ini adalah simbolnya. Katakan kemarin kita belajar seng, apa simbolnya? Zn. Emas, apa kemarin simbolnya? Au, pinter. Oksigen, O, Masya Allah. Nitrogen, N, Masya Allah, bagus. Krom, Cr, Masya Allah. Besi, Fe, Masya Allah, ya. Kalian akan temui di tabel periodik tersebut. Dan masing-masing unsur tersebut pasti punya nomor massa dan pasti punya nomor atom. Nah, di buku yang lain mungkin nomor massanya tidak di atas, melainkan di bawah. Sebenarnya
nomor massa dan nomor atom itu apa sih, Ustaz? Nah, nomor massa itu bisa dideskripsikan bahwasanya nomor massa itu jumlah dari proton dan jumlah dari neutron pada inti atom. Itu disebut nomor massa. Sementara nomor atom adalah jumlah dari elektron yang dimiliki oleh atom tersebut. Biasanya seperti itu. Mudahnya gitu aja. Ya, sehingga ketika kalian itu menjumpai ada simbol kimia, kemudian ya misalkan yang saya kasih contoh kayak tadi yang di prolog, misalkan saya punya litium, Ustadz punya litium, di atasnya di sini ada 6,9 dan yang di bawah ada angka 3. Nomor massa itu biasanya nilainya lebih besar. Kenapa? Karena nomor massa tadi apa? Jumlah dari proton dan neutron di dalam inti. Sedangkan nomor atom adalah jumlah dari partikel elektron. Sehingga di sini ini adalah nomor atom, sementara ini adalah nomor massa. Diingat-ingat, nomor massa lebih besar dari nomor atom. Kemudian setelah kalian memahami nomor massa dan nomor atom, tadi masih ingat nggak? Nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kemudian nomor atom adalah jumlah elektron. Jumlah elektron dalam suatu atom itu sama dengan jumlah protonnya. Dari situ kita tahu sesuatu. Apa itu? Yang pertama adalah jumlah proton ini sama dengan jumlah elektron. Karena jumlah proton dan elektron sama, maka nomor atom sebanding dengan jumlah mereka berdua. Dari sini bisa kita tulis jumlah proton sama dengan 3, jumlah elektronnya juga 3. Kenapa? Karena konsepnya ini, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Setelah itu kan partikel penyusun atom kan ada 3. Ada yang di kulit tadi elektron sudah, yang di inti ada proton dan neutron. Nah, jumlah neutronnya berapa? Dapatnya dari mana? Iya, dari nomor massa. Dari nomor massanya, katakan kita bulatkan 6,9 dibulatkan menjadi 7. Nah, maka dari sini karena nomor massa ini sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutronnya, maka ketika kita tahu protonnya sebesar 3, maka kita tahu ini 3 sama dengan 7. Maka jumlah neutron sama dengan 4. Nah, sehingga dari sini kita punya 3 data mengenai jumlah partikel penyusun atom dari unsur litium atau Li. Yang pertama kita punya jumlah protonnya 3, jumlah elektronnya 3 juga, jumlah neutronnya 4. Berdasarkan konsep ini. Coba kalau misalkan notasi dari atom atau unsur ini dibalik, nomor massanya yang di bawah. Misalkan karbon. Karbon simbolnya apa? C. Misalkan Ustadz punya karbon, kemudian Ustadz tuliskan nomor atomnya di atas, nomor 6, kemudian nomor massanya 12. Ingat, nomor massa selalu lebih besar daripada nomor atomnya karena jumlah dari proton dan neutronnya. Nah, dari sini kalau Ustadz tanya, nah jumlah protonnya berapa? Berapa? Jumlah proton sama dengan nomor atom, sama dengan jumlah elektron. Masih pakai konsep ini. Sehingga kita dapat jumlahnya proton sama dengan 6 sesuai konsep ini. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Dari sini kita tahu nomor atomnya 6, maka jumlah proton juga 6. Kemudian jumlah elektron 6 juga. Ya, bagaimana dengan jumlahnya neutron? Berapa kira-kira? Iya, 6 juga. Dari mana, Nak? Nomor massa ini dikurangi dengan jumlahnya proton. Seperti halnya waktu kita mencari yang di litium. Nanti jumlahnya juga
6. Mudah kan? Iya. Sekarang coba mandiri ya. Kalau misalkan kalian di tabel periodik, coba kalian lihat di sana ada unsur apa ya? Oksigen. Coba ada nggak oksigen? Sebelah sini. Iya, di sana. Golongan 6. Sudah? Simbolnya O. Coba lihat nomor masanya. Nomor masanya 16. Betul. Nomor atomnya 8. Nah, dari situ kalian punya jumlah proton sebanyak 8. Elektron 8. Pinter. Jumlah neutron 8. Masya Allah. Barakallahu fikum. Pinter sekali. Nah, dari sini kita sudah bisa ya, sudah mengetahui berapa jumlah proton, elektron, dan neutron dari suatu unsur. Jika kalian menemukan tanda koma, misalkan seperti ini tadi, 6,9 gimana? Masa nanti neutronnya 3,9, itu wujudnya gimana? Nah, daripada berpikir seperti itu, mending angkanya dibulatkan. Jadi biar lebih mudah. Ya, insya Allah demikian. Ya, Nana, itu tadi tentang notasi atom atau notasi unsur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita bisa mengetahui jumlahnya proton, elektron, dan neutron dari suatu notasi atom. Nah, masih di notasi atom, coba lihat 3 unsur nitrogen berikut ini. Di unsur nitrogen yang kalian lihat saat ini, kalian akan melihat di sana ada nitrogen dengan nomor atom yang sama, ya. Kemudian dari ketiga nitrogen tersebut kalian lihat nomor massa dari masing-masing nitrogen pertama, kedua, ketiga tidak sama. 13, 14, dan 15. Nah, dari notasi atom ini kalian bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa ketiga nitrogen ini memiliki nomor atom yang sama. Dalam arti ketiga nitrogen ini memiliki jumlah proton yang sama. Fenomena seperti ini di dalam kimia kita sebut dengan istilah isotop. Setelah kalian tahu isotop, coba lihatlah untuk atom karbon berikut ini. Baik, dari atom karbon yang ada di gambar, kalian bisa lihat di sana, atom karbon tersebut memiliki nomor massa 13 dan nomor atom 6. Nomor massa dari karbon dan nomor massa dari nitrogen yang pertama sama, yaitu sebanyak 13. Nah, 2 unsur ini disebut dengan isobar. Isobar adalah unsur yang berbeda tapi memiliki nomor massa yang sama. Kemudian di tayangan selanjutnya kalian bisa melihat 2 unsur berikut ini. Unsur berikut ini yaitu oksigen dan nitrogen. Sepintas mereka memang tidak sama, tidak ada yang sama. Tapi jika kita cari tahu jumlah neutron dari keduanya, maka untuk oksigen jumlah neutronnya sebanyak 16, kemudian atom nitrogen juga sebanyak 16. Fenomena ini kita sebut dengan isoton, yaitu 2 unsur yang tidak sama tapi memiliki jumlah neutron yang sama. Terakhir yang harusnya kalian tahu adalah 2 ion berikut ini. Ion tersebut adalah simbol dari natrium Na dan fluor atau fluor F. Kedua ion tersebut memiliki muatan yang tidak sama, melainkan mereka memiliki jumlah elektron yang sama. Jika kita lihat, natrium memiliki 10 elektron dan fluor memiliki 10 elektron juga. Fenomena ini disebut isoelektron. Ketika unsur-unsur yang berbeda memiliki jumlah elektron sama setelah melepas atau menangkap elektron di sekitar mereka. Baik anak-anak, itu tadi adalah tayangan mengenai isoton, isotop, isobar, dan isoelektron. Jadi dari fenomena tersebut kalian bisa tahu kadang di bumi ini ditemukan isotop. Beberapa isotop itu digunakan di dunia medis dan seterusnya. Nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut di kelas 12. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kalian sudah tahu notasi atom itu seperti apa, beserta komponen proton, elektron, dan neutronnya. Nah, sekarang
tadi Ustadz sudah ngasih trailer tentang model atom bor. Nah, kira-kira kalau dari litium bisa kalian sajikan dalam bentuk apa? Coba kita pelajari. Litium sudah kita temukan jumlah proton, elektron, dan neutronnya 3, 3, dan 4. Dari situ kita tahu bahwa proton dan neutron letaknya ada di inti atom. Maka bisa kita gambarkan inti atom yang isinya ada 3 proton dan 4 neutron. Ustadz menggunakan tinta biru untuk proton. 1, 2, 3. Kemudian Ustadz akan menggunakan tinta hitam untuk neutron. Ada 4 neutron yang harus kita gambarkan di inti. 1, 2, 3, 4. Nah, dengan demikian komponen inti atom untuk unsur Li sudah kita gambar. Tinggal elektron. Ada berapa elektronnya? Ada 3. Untuk menggambarkan elektron, maka kita buat dulu shell-nya atau garis edar dari elektron tersebut. Nah, menurut Niels Bohr, elektron akan menempati kulit-kulit dengan tingkat energi tertentu, mulai dari yang paling dekat dengan inti hingga yang lebih jauh dari inti. Katakan seperti ini, maka yang menempati kulit yang pertama ini terbatasi hanya 2 elektron. Nah, elektron yang ketiga akan menempati kulit yang kedua. Nah, sehingga kita akan mendapatkan model atom bor untuk unsur litium seperti ini. Kita menemukan ada 3 proton di dalamnya dengan 4 neutron di dalam inti dan 3 elektron yang ada di kulitnya mengelilingi inti tersebut. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Ustadz tahu di kulit pertama hanya ada 2 elektron, kemudian di kulit kedua hanya ada 1 elektron. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi model atom bor yang di pertemuan ketiga. Ustadz menyebutkan di sana bahwasanya kulit dari atom dari yang pertama dengan notasi K, kemudian L, M, N, dan seterusnya, itu berdasarkan tingkat energi elektronnya. Niels Bohr menetapkan berdasarkan mekanika kuantum bahwasanya kulit pertama ini maksimal hanya boleh diisi 2 elektron. Jadi kulit 1 maksimal hanya 2 elektron. Kulit kedua maksimal diisi 8 elektron. Lebih lengkapnya lihat gambar berikut ini. Nah, di gambar tersebut kalian bisa mengetahui bahwasanya kulit pertama yaitu K maksimal diisi 2 elektron. Kulit kedua yaitu L maksimal diisi 8 elektron. Kulit ketiga yaitu M maksimal diisi 18 elektron. Kulit keempat yaitu N bisa diisi hingga 32 elektron. Nah, anak-anakku semuanya, aturan tersebut adalah aturan dalam pengisian kulit-kulit atom. Jadi kulit 1 terisi berapa maksimal? 2. Yang kedua 8. Kemudian 18. Kemudian 32. Masya Allah. Nah, sekarang coba kalian buat untuk model atom dari litium, kan sudah Ustadz ajarkan. Ini contohnya. Bagaimana jika model atom bor untuk unsur karbon? Coba. Berarti di dalam inti atom terdapat 6 proton dan 6 neutron di sini. Kemudian di sekitarnya akan ada 6 elektron. Nah, pertanyaannya Ustadz, ada berapa elektron di kulit pertama dari atom karbon? 2. Iya. Kemudian di kulit kedua ada berapa jumlah elektron di kulit kedua atom karbon? Berapa? 4 elektron. Sehingga ada 2 di kulit 1, ada 4 di kulit kedua. Total jumlah elektronnya sebanyak 6 elektron sesuai dengan yang kita
hitung tadi. Sudah mulai paham? Kalau sudah mulai paham, coba secara mandiri untuk atom oksigen. Ya baik, anak-anakku tadi sudah belajar tentang pengisian elektron di setiap kulit dari model atom Niels Bohr. Nah sekarang sebelum masuk kurang sedikit lagi ke mekanika kuantum, Ustadz akan kasih prolog di pertemuan keempat ini dari satu bilangan kuantum dari 4, yaitu bilangan utama, azimut, magnetik, dan spin. Nah sekarang tadi kan sudah menggambar tuh model atom Niels Bohr dari litium yang seperti ini. Ini Ustadz gambar lagi. Nah dari sini tadi kan kita tahu bahwasanya kulit pertama dari model atom litium terisi 2 elektron. Kemudian kulit kedua terisi 1 elektron, karena jumlah elektron pada litium hanya 3. Nah, pertanyaan Ustadz adalah, sekarang kita mengetahui bahwasanya unsur litium dengan jumlah elektron sebanyak 3 ternyata memiliki 2 kulit. Kulit pertama terisi 2, kulit kedua terisi 1. Kulit ketiga tidak ada. Artinya litium hanya punya 2 kulit untuk model atomnya. Dari sini kita bisa kasih tanda kulit pertama tadi K, kulit kedua adalah L. Ada kulit M? Tidak ada, karena hanya 3 elektron. Sementara kulit keduanya hanya 1 elektron yang terisi. Nah, dari sini bisa kita ketahui jumlah kulit sebanyak 2. Nah, 2 di sini di mekanika kuantum atau bilangan kuantum disebut dengan bilangan utama atau disebut dengan bilangan kuantum utama yang disimbolkan dengan notasi huruf N. N dari Li sebesar 2. Bilangan kuantum dari semua unsur yang ada di jagat raya ini memenuhi 4 bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama yaitu N, kemudian L yaitu bilangan kuantum azimut, kemudian M yaitu bilangan kuantum magnetik, sementara yang terakhir adalah S yaitu bilangan kuantum spin atau rotasi. Sehingga untuk pertemuan sekarang kalian sudah mengetahui satu bilangan kuantum dari 4 bilangan kuantum, yaitu N. Apa tadi N? Bilangan kuantum utama yang mendeskripsikan jumlah kulit dari atom tersebut. Lah Ustadz, bagaimana dengan yang L, M, dan S? Nah, insya Allah nanti kita akan discuss di pertemuan yang kelima lebih lanjut tentang bilangan kuantum. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini sudah cukup untuk mengenalkan kita tentang model atom Niels Bohr. Selanjutnya kita akan lebih perdalam lagi di bilangan kuantum yang L, M, dan S. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga terus ibadahnya dan jangan lupa untuk menjaga protokoler kesehatan selama pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kelima. Assalamualaikum. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء